Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saat ini saya bersama Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, DRS Haji Fathur Rahman MSI. Beliau ini sekarang menjadi komando di Dinas Perdagangan Provinsi NTB. Provinsi NTB seperti kita ketahui memiliki banyak potensi-potensi untuk di sektor perdagangannya. Potensi-potensi tidak saja tambang, tetapi potensi non-tambang kita juga cukup besar. Nah, kita mau tahu Dinas Perdagangan seperti apa mengelola potensi ini, nilai jualnya akan seperti apa, kemudian seperti apa juga Provinsi NTB, Dinas Perdagangan menawarkan produk-produk potensi-potensi kita ini. Bersama saya, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB. Apa kabar Pak Kadis? Baik, Alhamdulillah. Pak Kadis sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pak Kadis, saya boleh meminta ini sedikit, paparan sedikit dari Pak Kadis. Kalau selama ini sektor perdagangan kita kan didominasi oleh sektor tambang. Dalam hal ini PT Newmont Nusa Tenggara yang dulunya sekarang menjadi PT AMNT. Kalau potensi di luar sektor tambang ini seperti apa kira-kira Pak Kadis? Ya, jadi untuk potensi ya di luar tambang, sebenarnya kita di Provinsi NTB ini luar biasa ya. Yeah. Tetapi memang kita harus mulai mengawali itu dengan pendataan dulu ya. Yeah. Karena potensi itu lahir dari informasi yang tepat atau data yang valid. Iya. Dari apa yang kita alami sekarang, memang sesuatu itu kita terlalu pede ya, bahwa kita mempunyai potensi yang besar, tapi tidak bisa menginformasikannya secara baik. Sehingga salah satu bentuk inisiasi yang kita ciptakan yaitu seperti berdirinya NTB Mall ini. Tidak lebih hanya untuk mengumpulkan UMKM ini untuk memastikan bahwa produk-produk NTB itu bisa dilihat, bisa diraba, kemudian secara kualitas dan kapasitasnya kita ketahui. Ya, karena selama ini memang di tahun 2020 khusus untuk ekspor kita ya di luar non tambang itu mencapai 8,9 juta US dollar ya. Kan itu hampir ke beberapa negara. Yang termasuk Timur Tengah, Eropa dan sebagainya. Ya, kemudian karena kita tahu selama ini bahwa tambang itu memberikan kontribusi yang besar ya, hampir 560 ribu juta ya US dollar ya. Setahun ya Pak Kadis ya? Setahun. Nah, inilah yang kita coba bagaimana ke depan, karena memang sektor tambang ini kan memberikan suatu bentuk yang berbeda kan. Artinya tingkat dari pemerataan dan sebagainya di masyarakat itu tidak bisa kita pastikan. Tetapi kalau kita membangkitkan usaha dari non tambang itu tentu akan memberdayakan ya, katakanlah sekian UMKM kita kan, karena dengan di situ real kita kan. Ya, karena baik dari sisi usahanya, kemudian tenaga kerja yang bekerja di sektor-sektor real seperti itu kan kelihatan begitu. Nah, inilah upaya ke depan yang kita akan lakukan, bagaimana kita mensinergikan ya UMKM ini untuk kita apalagi di masa pandemi ini, bagaimana kita mendekatkan diri dulu. Bagaimana kita menghubungkan diri antara pemerintah dengan UMKM. Jadi kita mengerti apa yang menjadi kendala persoalan yang selama ini begitu. Dari itu kita akan mengambil suatu afirmatif kebijakan kan. Pak Kadis, potensi non tambang ini apa saja kalau boleh disebutkan Pak Kadis? Iya, jadi banyak ya. Kalau non tambang itu kita sendiri kan masih terus dengan kerajinan olahan ya. Yaitu ekrap ataupun kriya ya, termasuk di dalamnya tenun dan sebagainya ya. Kemudian kerajinan-kerajinan keta, loyo dan sebagainya itu. Termasuk hasil kelautan perikanan kita Pak Kadis itu ya. Termasuk juga hasil laut kita ya. Termasuk ada udang Paname, kemudian mutiara kita tentunya, kemudian turunan dari mutiara itu banyak ya, ada untuk souvenir perhiasan yang bisa dimodifikasi atau dikreasi yang lebih
kekinian lah. Itu komoditas ekspor semua ya Pak Kadis ya? Iya, jadi semua itu komoditas ekspor dan memang itu ya terus berjalan, tetapi kita memang belum berbicara untuk kaitan kapasitas karena memang selama ini kita terkendala dengan itu. Jadi sebenarnya secara kemampuan, secara produk, komoditas kita itu luar biasa, tetapi kembali kita bicara kepada kapasitas. Karena kapasitas ini tentu faktornya banyak ya. Ada sumber daya manusianya, kemudian ada permodalan yang harus mereka jadikan untuk menciptakan sebuah produk atau mengumpulkan sebuah komoditi untuk dilakukan ekspor gitu. Kalau yang selama ini negara-negara tujuan ekspor kita Pak Kadis untuk komoditas non tambang ini kemana? Ya, jadi itu tetap ya dari beberapa negara Asia ya, China, Korea Selatan, kemudian Taipei, Taiwan ya. Kemudian ke Eropa kita sampai di di Kanada, kemudian juga di Amerika Serikat sendiri ya. Termasuk beberapa negara Timur Tengah ya, itu sudah memang terjadi begitu. Dan tapi tingkat secara kontribusinya masih kecil. Nah ini yang perlu kita tingkatkan terus lebih masif begitu. Sebenarnya kemampuan itu ada begitu, tinggal bagaimana peran pemerintah juga hadir untuk memfasilitasi mereka begitu. Kalau selama ini Pak Kadis itu ekspornya itu dalam bentuk raw material, dalam bentuk bahan mentah atau bagaimana? Iya, jadi semakin ke depan ini kita mengusahakan bagaimana bentuknya tidak raw material ya. Ya seperti katakanlah kopi itu ya, kita tidak lagi mengirim kopi yang sifatnya masih basah biji biji yang ini, tetapi sudah biji bersih. Jadi ada pengolah dan dikemas. Nah ini juga terjadi kemarin itu ke Kanada, Korea Selatan dan China ya untuk kopi Kanada. Yang kita ekspor itu hampir mencapai 150 ton ya untuk kopi tahun saja. 2020? Iya. Jadi ini akan berlanjut di tahun 2021 ini 140 ton. Nah, itu sudah ada PO ya dengan pengusaha kita di NTB. Dan itu sudah sesuai dengan dan dikeluarkan oleh NTB itu COO-nya ya, Certificate of Origin-nya atau surat keterangan asal ya. Kalau komoditas kelautan perikanan kita seperti mutiara, kalau mutiara kan tinggal hanya diolah jadi perhiasan saja Pak Kadis ya? Iya. Jadi mutiara ini ya karena memang dulu sempat booming ya, kemudian ya karena berkaitan dengan perdagangan. Memang perdagangan ini kan membutuhkan sesuatu yang cepat ya. Dan masyarakat juga senang yang lebih sifatnya murah dan gampang didapatkan begitu. Pak Kadis, teripang juga jadi teripang ini juga sudah ada investor ya dari Taiwan yang berminat karena melihat dari keadaan alam dan sesuai dengan hasil survei mereka kan di beberapa perairan kita, khususnya di Lombok Selatan ya, Ekas dan sebagainya, dan Jerowaru secara keseluruhan itu. Terus selain itu manggis Pak Kadis ya, manggis, walet juga termasuk panili ya Pak Kadis ya? Jadi manggis juga memang ini yang kita upayakan terus, bagaimana juga manggis kita ini bisa keluar atas nama NTB Nah, itu yang kita upayakan, sehingga beberapa persyaratan untuk mendapatkan lisensi atau sertifikasi itu yang kita tetap kawal ya, agar komoditas kita ini bisa keluar itu atas nama NTB atau ber-SKA NTB gitu. Jadi seperti panili tahun kemarin yang biasanya lewat Bali ya sekarang sudah lewat dari NTB yaitu hampir 1,5 ton ya untuk 2020 panili kering ya. Terus termasuk manggis juga ya Pak? Ya, manggis itu masih ditampung di Bali ya, karena eksportir kita masih memerlukan suatu pengusaha kita memerlukan suatu bentuk fasilitasi yang memang diperuntukkan untuk nanti bisa melakukan connecting sendiri dengan para buyer gitu, karena buyer ini kan banyak syarat dan ketentuan yang diharuskan ketika itu ada hubungan langsung begitu kan, jadi tidak ada antara lagi gitu. Ya, ketika buyer sudah yakin sudah ada fasilitas ini itunya, tentu si buyer ini akan berinteraksi secara langsung ya. Jadi tidak lagi ada antara dari Bali, Surabaya dan sebagainya. Nah, sekian besar potensi ekspor non tambang kita Pak Kadis, kemudahan apa yang diberikan Pemprov NTB dalam hal ini Dinas Perdagangan untuk
Iya. eksportir lokal Jadi kita ini di 2020 pada saat pandemi kita intens melakukan bentuk-bentuk connecting ya dengan para buyer khususnya di luar negeri dengan model business matching ya dengan beberapa negara Jepang, China, Taiwan, Korea dan Jerman terakhir. Kemudian juga di tahun 2021 ini kita mengupayakan lagi dan bentuk-bentuk 2020 itu sudah banyak yang terwujud ya. Dari kopi, vanili dan beberapa olahan itu sudah tereksekusi ya, artinya sudah dikirim ke negara atau buyer-buyer yang ada permintaan seperti itu. Nah, di tahun 2021 ini kita mencoba pasar yang lebih luas begitu kan. Ya itulah mana-mana yang kemarin di tahun 2020 itu belum terrealisasi dan kita genjot di tahun 2021 ini seperti ke Jerman, Australia dan sebagainya dengan beberapa produk yang bisa kita andalkan lagi. Jadi seperti ke Taiwan di kemarin ini di bulan Februari ya kita mengirim 10 sampel ya produk, yaitu yang pertama itu sarang burung walet, kemudian juga ada rumput laut ya, termasuk juga turunannya rumput laut itu yang menjadi biskuit, itu yang kita kirim. Kemudian sorghum ya, karena kita mengetahui kita juga potensial untuk rumput laut ya. Dan beberapa turunannya itu luar biasa begitu kan, bisa menjadi mie dan sebagainya. Dan itu yang memang diminati sekarang karena untuk istilahnya itu makanan sehat ya bagi mereka-mereka terutama di Taiwan, China itu konsumsi itu luar biasa sekarang itu permintaannya. Jadi kan syarat-syarat untuk ekspor itu kan juga tidak mudah Pak Kadis. Didampingi juga ya. Tetapi kita dampingi. Jadi itulah makanya seperti vanili kemarin kami dampingi, kemudian kopi itu sampai dia mempunyai lisensi khusus untuk mengekspor ya. Nah, kemudian sekarang ini kita sedang mengawal walet ya, agar ada pengusaha NTB ini menjadi eksportir waletnya. Nah, karena itu yang kita butuhkan, karena rugi kita selama ini kita potensial di walet yang merupakan suatu negah Tuhan ya. Karena walet ini luar biasa manfaat, kemudian juga dari sisi harga juga luar biasa dan permintaan juga sebenarnya banyak yang selama ini kita kirim ke Medan, Surabaya dan sebagainya. Nah, bagaimana ke depan ini pengusaha NTB ini akan melakukan hubungan langsung dengan beberapa pihak. Jadi kita jual Pak Kadis, kita jual ke Medan, Surabaya, dan dari Surabaya langsung diekspor berarti atas nama Surabaya dan Medan Pak Kadis ya? Makanya kan sayang begitu kita yang punya potensi tetapi kita yang tidak tercatat begitu kan. Neraca ekspor kita tidak bergerak jadinya ya? Ya sebenarnya kan itu penting bagi kami terutama para pihak yang membutuhkan informasi atau data kan. Termasuk umpamanya kami Dinas Perdagangan dengan Kementerian Perdagangan, kemudian juga BPS, BI dan sebagainya itu membutuhkan data itu. Karena ketika data itu ya itulah semacam potensial nantinya di pusat itu, di kementerian itu untuk melirik seperti vanili itu kita ini potensial berarti perlu dikembangkan di NTB itu seperti walet umpamanya ya. Kementerian Pertanian juga lewat Dirjen Peternakannya itu harus melihat begitu bahwa kita ini ada potensial walet sehingga ada pembinaan, sosialisasi dan lainnya dilakukan oleh pengawalan dari pusat. Jadi sebenarnya rugi sekali kalau kita ekspor tapi atas nama daerah lain ya Pak Kadis ya, perhatian pemerintah pusat tidak tentu bisa. Kan kita tidak bisa mengkolek data karena data itu kan harus harus betul-betul seperti SKA itu kan merupakan sumber data karena itu SKA itu kan sumber dari dokumen yang harus disampaikan juga. Itu akan dilaporkan juga ke BI, kemudian ke Bea Cukai dan sebagainya, karantina itu. SKA itu surat keterangan asal Pak Kadis ya untuk ekspor ya? Iya, jadi dia pendamping ekspor ya, bahwa itu yang menandakan bahwa produk atau komoditas kita itu berasal dari NTB. Jadi surat keterangan asalnya boleh dari ekspornya boleh dari mana saja ya Pak Kadis ya? Ya boleh. Asal atas nama NTB SKA itu ya? Yaitu yang SK-nya itu yang kita kendaki agar data ini bisa menjadi suatu bentuk acuan ya bagi para pihak itu, karena kita berkepentingan terhadap data ini gitu. Iya. Dan di Dinas Perdagangan kan sudah menyiapkan kemudahan untuk penerbitan SK tentu itu. Ya. Dan gratis ya Pak Kadis ya? Gratis sampai kita menghubungkan ke Kementerian Perdagangan ya yang berkaitan dengan lisensi ekspor dan sebagainya itu. Ya termasuk sekarang beberapa yang kita kaji untuk yang lainnya. Seperti umpamanya gula aren yang kita potensial di utara, di timur itu luar biasa penghasil gula aren. Tetapi memang terkendala dengan satu bentuk lisensi yang diharuskan oleh para buyer atau negara tujuan itu sertifikat organik ya, yang belum kita punya begitu. Karena mereka ini kan sekarang
sertifikat organik ini sesuatu kewajiban sekarang ya, karena mereka tidak mau yang tidak punya lisensi atau sertifikasi. Nah itulah di mana peran Pemda nantinya untuk melakukan pengawalan itu terhadap lisensi, sertifikasi itu ke depannya, agar sumbatan-sumbatan ini bisa kita urai satu-satu begitu. Pak Kadis, ekspor di luar menggunakan nama daerah lain, itu kendalanya apa Pak Kadis? Mereka IKM itu enggak tahu informasi atau? Ya, karena kan selama ini namanya perdagangan kan, jadi umpamanya pelaku usaha atau katakanlah UMKM kita di NTB ini terhubung dengan suatu buyer di Bali, di Surabaya umpamanya. Ya namanya segala pengurusannya itu kan dilakukan oleh para connecting buyer di Bali ini. Jadi kadang-kadang UMKM kita tidak mau ribet gitu loh. Ya seperti itu. Jadi jual begitu saja jual begitu saja, ya tentu juga dengan harga yang berbeda kan ketika dengan connecting bayarnya daripada kita jual langsung ke bayarnya. Tentu ada margin harga. Padahal nilai tambahnya besar sekali sebenarnya Pak Kadis ya kalau misalnya ekspor sendiri. Ya, jadi itu yang kita harapkan, sehingga sekarang ini kereta ini yang ke ini sudah kita arahkan untuk dengan memakai SKA NTB begitu kan. Pak Kadis, target 2021 ini apa Pak Kadis untuk komoditas non tambang kita? Target kita tentu bagaimana kita akan meningkatkan ya pergerakan ekspor ini, terutama nilai transaksi ya, termasuk juga kuota yang diberikan kepada kita gitu kan. Artinya kuota kita selama ini masih kecil ya, masih berada hampir di antara 1%-an lah gitu, tidak melebihi dari itu kita kuota kita. Padahal kuota kita tuh luar biasa begitu. Ketika memang kita diminta untuk itu, ya tentu kita bicara lagi kapasitas ya. Kapasitas, kemudian ya seperti tadi kendala-kendala yang dialami ketika kapasitas itu harus diperbesar begitu kan. Ada hal-hal yang harus dilakukan pemerintah yang berkaitan dengan umpamanya kaitan dengan olahan makanan, olahan hasil laut dan sebagainya, memerlukan bentuk inovasi terutama yang bersentuhan dengan teknologi. Nah ini yang kita tidak bisa upayakan itu. Kalau itu yang bisa kita upayakan, ya otomatis ya akan terjadi dan kapasitas itu bisa tercipta. Ya karena selama ini kan lebih mengandalkan kepada handmade gitu kan, dengan kerajinan tangan, ya artisan lah begitu kan, bahasa sekarang itu pengrajin begitu kan. Ya masih memang tidak sentuh dengan teknologi. Seperti kereta umpamanya dia membelah ketanya itu, pohon ketanya itu ya dengan tangan. Jadi membelah dia menjadi 8 belahan itu dengan tangan, belum ada sentuhan teknologi. Kemudian dengan opennya sendiri untuk pewarnanya dia melakukan dengan open sendiri, dengan bahan yang memang dari serbuk-serbuk kayu yang terpilih. Ya itulah yang membuat dia warna dan kekuatan kan ketika di open itu. Jadi ya kadang-kadang juga kita perlu memelihara atau melestarikan ya model-model handmade yang memang tidak bisa ditiru oleh di negara-negara luar begitu. Nah ini yang kita coba ciptakan, tetapi tentu harus didukung oleh sumber daya manusia, sentra-sentra yang tumbuh dari masing-masing klaster, umpamanya dari desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya, harus memang betul-betul dikawal ya, termasuk juga yang tidak kalah pentingnya tentu UMKM kita ya selama ini yang membutuhkan bentuk perhatian dari para perbankan, bagaimana mereka dengan mudah bisa mendapatkan kredit akses permodalannya. Sekali lagi Pak Kadis, sebagai penutup, Pemprov NTB dalam hal ini sangat berkomitmen ya untuk mengawal komoditas non tambang ini dari hulu ke hilir ya Pak Kadis ya. Ya tinggal masyarakat, para ekspor lokal mau atau tidak memanfaatkannya, karena rugi sekali kalau kita mengekspor produk-produk kita menjual begitu saja gelondongan, padahal ada nilai tambah yang lebih besar, tidak saja untuk eksportirnya sendiri tetapi untuk daerah juga akan berdampak sangat besar ketika kita melakukan ekspor dari daerah kita sendiri. Terima kasih waktunya Pak Kepala Dinas Perdagangan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.